Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam acara Fiddin dalam keadaan sehat dan masih dilimpahi dengan kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah uswah hasanah bagi kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahi untuk menjelaskan tentang etika orang berilmu dan pencari ilmu. Dan untuk membahas tentang materi kita hari ini, saya merangkum dari salah satu karya Kiai Hasyim Asy'ari tentang buku yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim. Buku ini merupakan salah satu irsyadus syar'i, mana isinya adalah nasihat-nasihat tentang keagamaan, ya. Kaji, ya, sebagai landasan sebelum kita menuntut ilmu. Di dalam buku ini membahas 3 poin, ya, 3 poin. Paling tidak kita bisa klasifikasikan dari apa yang ditulis oleh beliau. Yang pertama tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, membahas tentang bagaimana etika seorang dalam tahap pencarian ilmu. Yang ketiga, etika alim, etika orang berilmu, adab orang berilmu itu seperti apa. Ini dibahas di dalam buku beliau. Setiap anak mempunyai hak, dan juga orang tua pun juga mempunyai kewajiban. Setiap dari kita mempunyai hak dan kewajiban. Nah, begitu juga anak mempunyai hak dan juga kewajiban. Hanya apa? Anak berhak untuk mendapatkan nama, diberikan nama yang baik dari orang tuanya. Nah, jadi kewajiban orang tua juga memberikan nama yang baik kepada anaknya. Bagaimanapun juga nama itu adalah cerminan dari tujuan ataupun harapan orang tua, doa orang tua untuk anaknya. Jadi oleh karena itu diharapkan memberikan nama yang baik-baik pada anaknya, nama yang baik, panggilan yang baik. Karena dengan nama ketika seorang itu diberikan nama, tentunya akan dipanggil dengan nama yang sudah diberikan oleh orang tuanya itu, panggilan yang baik.
Karena ketika kita memanggil itu dengan apa? Doa, mendoakan anak tersebut. Kemudian yang kedua, anak berhak untuk setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik sejak dalam kandungan sampai mereka tumbuh dewasa. Anak berhak untuk dididik dan diasuh dengan didikan dan asuhan yang baik. Dididik dengan nilai-nilai agama sejak kecil dan diasuh dengan asuhan yang baik. Ketika anak orang tua dalam mengasuhnya dengan asuhan yang baik, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang baik. Ketika orang tua itu mempunyai kewajiban untuk mendidik anak dengan didikan yang baik. Ketika anak dididik dengan ketika mendidik anaknya dengan mendidiknya dengan cara dengan perkataan yang baik, anak pun akan terdidik menjadi anak yang terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya. Anak akan belajar membentak ketika orang tuanya sering membentak pada saat mendidiknya. Jadi pola asuh itu amat sangat berpengaruh kepada sikap anak dan cara berpikir anak. Oleh karena itu, supaya anak menjadi baik, menjadi anak yang soleh pun harus dididik dengan didikan dan asuhan yang baik agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya adalah mengajarkan adab atau sopan santun ya. Diajar anak itu diajarkan sopan santun. Kenapa? Karena adab itu lebih utama daripada pengetahuan. Adab itu lebih utama dari pengetahuan. Ketika seseorang itu pandai atau pintar, namun dia tidak beradab, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, maka pengetahuannya itu juga tidak akan berharga. Orang lain juga tidak akan menghargai karena dia tidak punya etika. Dalam satu riwayat, Imam Malik berkata kepada pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Banyak sekali pesan-pesan para ulama tentang pentingnya adab. Bahkan Yusuf bin Al-Hudari ya, pernah berpesan ya, dengan mempelajari adab maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Ketika seseorang itu beradab, tentunya sopan, tentunya akan mudah dalam menuntut ilmu. Tahu etika, tahu sopan santun. Ini ditegas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di sini Allah meletakkan akhlak sebagai hal yang utama.
Ada diletakkan dianggap sebagai hal yang paling penting. Sebab ilmu, ya, orang berilmu, orang pandai, kita dibarengi dengan akhlak yang baik, ya, etika yang baik, itu tidak ada artinya. Ketika orang itu tidak beradab, itu menunjukkan dari ketiadaan sikap patuh terhadap Allah, aturan Allah, syariah Allah. Kenapa? Nah, karena di dalam Al-Quran sini Allah selalu berpesan, ya, di dalam firman-firmannya memerintahkan umatnya, hamba-hambanya untuk berperilaku yang baik. Wabil walidaini ihsana, ya, wabil kurba, waliyatama wal masakin. Itu perintah untuk bersikap yang baik, berperilaku yang baik. Ketika dia tidak berperilaku, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak mau kepada aturan-aturan Allah dan perintah Allah. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Yang pertama adalah ditinggikan derajatnya. Di dalam surat Al-Mujadalah, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu mempunyai keistimewaan, ya, di hadapan Allah. Allah akan memberikan kedudukan yang khusus dibandingkan dengan orang-orang yang enggan untuk menuntut ilmu, orang yang enggan atau tidak mau menuntut ilmu. Allah akan menjanjikan untuk meninggikan derajat orang yang berilmu, meninggikan derajatnya beberapa derajat dibanding orang yang tidak berilmu. Di sini bukan hanya di sisi Allah saja, di mata Allah saja ditinggikan derajatnya, namun di hadapan manusia, ya, di sisi manusia mereka pastinya akan mendapatkan banyak keistimewaan. Banyak orang yang belajar dari orang yang berilmu itu, nah, itu menunjukkan bahwasanya ini adalah nilai positif, ya, atau nilai lebih yang dimiliki bagi orang-orang yang berilmu. Ketika orang lebih nyaman untuk duduk, ya, di sampingnya bertanya, menjadi rujukan ketika ada suatu kesalahan, tanya kepada orang yang berilmu. Ini salah satu bentuk bahwasanya Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Lahul ladzina utul ilma darajat. Kemudian yang kedua, ya, keutamaan ilmu yang kedua, ilmu dan orang yang berilmu yang kedua adalah orang yang berilmu itu mempunyai rasa takut kepada Allah. Takut itu hanya kepada Allah. Dengan ilmu yang ia miliki, ya, seseorang itu akan lebih memahami bagaimana Allah itu
menciptakan kehidupan ini, bagaimana kehidupan ini diciptakan, dan mendalami pengetahuan tentang kekuasaan Allah sebagai Sang Pencipta dengan tadabbur alam. Orang yang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa. Kenapa? Karena ia memiliki pengetahuan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan ini merupakan hal yang ciri yang baik dan yang baik manakala seorang itu ada perasaan takut dan khawatir kepada Allah. Mau berbuat bohong, takut pada Allah. Karena dia tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui. Karena dengan pengetahuan, dengan ilmu yang dia miliki, dia tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Maha kuasa. Makanya dia tidak berani untuk berbohong. Jadi dengan ilmunya tersebut, ya, ilmu yang dimiliki menghindarkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Ilmu adalah media untuk mampu mewarisi pribadi para nabi dan rasul. Ini merupakan keutamaan ilmu dan orang berilmu yang ketiga, ya, yang dijelaskan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini. Ulama tidak mampu menggantikan sebagai nabi. Namun para ulama di sini, orang-orang yang berilmu ini berperan meneruskan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah dengan berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada umat. Kenapa? Rasulullah tidak mewariskan harta, namun Rasulullah mewariskan ilmu. Dan ilmu itulah yang kemudian diwarisi oleh para ulama, dan ulama mendakwahkan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah itu sehingga mampu menyebarkan agama ini. Para ulama menyebarkan agama sebagaimana Rasulullah menyebarkan agama Islam. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu keempat adalah ilmu mengantarkan pemiliknya dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ilmu seorang itu mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Majelis ilmu merupakan tempat yang paling mulia dan dipenuhi dengan kebaikan. Kenapa? Karena ilmu itu menyebarkan kebaikan. Ilmu agama itu menyebarkan kebaikan. Ilmu yang dilandasi dengan yang diniati dengan lillah, dengan niat yang ikhlas karena Allah, itu tentunya ridhoi Allah. Karena itu majelis, ya, majelis yang ilmu, ya. Semoga majelis kita ini pun mendapat keberkahan dan kebaikan, keberkahan dari Allah, diberkahi oleh Allah.
ketika kita menuntut ilmu, ya, ketika kita menuntut ilmu, kemudian kita niatkan ikhlas. Semoga kita semua yang hadir di sini pun juga mendapatkan keberkahan. Ilmu selalu menjaga pemiliknya dari kebinasaan karena ilmu adalah musuh dari hawa nafsu. Dengan ilmu, ya, dengan ilmu agama, ya, dengan ilmu yang dimiliki, mampu mampu dengan ilmu yang dimiliki, seseorang mampu menghandle dirinya, kemudian bagaimana dia berbicara, berpikir sesuai dengan ketentuan Allah. Di ilmu yang mengarahkan dirinya untuk selalu berada di rel-rel yang disukai dan diridhai oleh Allah. Supaya kita bisa memilih mana yang halal, mana yang haram. Itu dengan ilmu. Ilmu mampu menunjukkan kepada pemiliknya, pemilik ilmu, mana yang haram, mana yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, Allah akan memberikan pemahaman agama. Dengan memahami ilmu agama ini, dengan memahami ilmu ini, dia mampu memanage dirinya, mana yang halal, mana yang haram, bisa membedakan. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang disukai Allah, mana yang tidak. Jadi dengan ilmu yang dia miliki, dia mampu menahan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya itu mengarahkan dia kepada hal-hal yang tidak disukai Allah. Misal, dia mau membaca Al-Quran. Dengan ilmu yang dia miliki, dia memaksa dirinya untuk memegang Al-Quran kemudian membacanya. Ketika orang itu tidak sholat, tidak mau sholat atau malas sholat, dengan ilmu yang dimilikinya, dia berusaha menundukkan hawa nafsunya, memaksa dirinya untuk sholat. Karena dia tahu sholat itu wajib. Ketika ilmu yang dimilikinya itu berusaha untuk memaksa dirinya untuk hal-hal untuk mengarahkan dirinya menuju hal-hal yang disukai dan diridhai Allah, maka dengan demikian dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Dalam buku kitab Adabul Alim wal Mut'alim juga dijelaskan tentang keutamaan belajar dan mengajar. Yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ya.
Di dalam hadis ini diriwayatkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah dan mengajarkannya adalah sedekah. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, di dalam hadis. Kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan kita untuk menuntut ilmu. Ala takilun. Jadi diperintahkan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu juga adalah bagian dari ibadah. Kalau kita niatkan menuntut ilmu itu sebagai lillahi ta'ala, ya, menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah, tentunya apa yang dilakukan itu, apa yang dilakukan ketika apa yang dilakukan itu nanti akan dinilai di mata Allah. Itu juga ketika kita menuntut ilmu, Anda menuntut ilmu, kemudian diniatkan lillahi ta'ala, maka insya Allah kuliah itu juga bagian dari ibadah. Ketika Anda mengingatkan diri Anda untuk kuliah itu lillahi ta'ala, maka kuliah Anda, menuntut ilmu Anda itu dinilai sebagai ibadah, kemudian Anda juga mendapatkan ilmu, di kuliah itu Anda akan mendapatkan ilmu, dan dari kuliah juga Anda mendapatkan ijazah, dan dari ijazah juga Anda pergunakan bisa untuk sebagai modal Anda, ya, keilmuan Anda sebagai modal Anda untuk mengarungi dunia kerja. Jadi ketika kita meniatkan segala sesuatu lillahi ta'ala, insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat juga akan kita raih. Berbeda manakala diniatkan hanya untuk dunia saja, belum tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau kita niatkan menuntut ilmu hanya untuk materi saja, untuk kebahagiaan dunia saja, belum tentu kita akan mendapatkan akhirat. Tapi kalau kita niatkan menuntut ilmu itu untuk ibadah lillahi ta'ala, insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat juga akan kita raih. Dan mengajarkannya adalah sedekah. Ketika seorang itu sudah berilmu dan mempunyai ilmu, kemudian mengamalkannya, nah itu dinilai sebagai sedekah. Ilmu bila amalin, syajarin bila samar. Ya. Diibaratkan ketika ilmu itu tidak diamalkan, ilmu yang dimiliki kemudian tidak diamalkan dan tidak disebarkan, maka ibaratnya seperti pohon yang tidak mempunyai buah, tidak ada hasilnya. Mengajarkan itu adalah sebagai sedekah. Bagaimana di dalam hadis idamat insan qata amaluhu illa min talatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholih yad'ulah. Ilmu yuntafa'u bihi, jadi ilmu yang diamalkan itu nanti akan menjadi amal jariah tersendiri bagi mereka yang berilmu dan kemudian mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Nanti akan terus mengalir. Keutamaan yang kedua adalah orang yang alim itu senantiasa mencari ilmu dalam hidupnya. Jadi tidak berhenti terus mencari ilmu, long life education. Orang yang alim senantiasa mencari ilmu dalam hidupnya. Apabila dia merasa cukup dengan ilmunya, maka dia sudah puas dengan ilmu yang dimiliki, maka ia adalah orang yang jahil, termasuk orang-orang yang jahil karena sudah puas dengan apa yang sudah dimiliki.
Kalau di dalam falsafahnya Arab, ilma minal mahdi lahdi, dari lahir ya, dari sejak dini ya, usia dini sampai akhir hayat, terus menuntut ilmu, belajar dan belajar, long life education ya. Tidak pernah puas, tidak pernah berhenti untuk belajar ya. Tidak kenal usia. Yang ketiga, Allah mencabut ilmu dari kehidupan manusia manakala ketika ada ulama yang meninggal atau mati ya. Allah mencabut ilmu dari kehidupan manusia melalui kematian para ulama ya. Oleh karena itu tentunya harus ada regenerasi ya, mengkader ulama ya. Harus regenerasi dan mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya agar tetap terus mewarisi ilmu itu kepada generasi selanjutnya, agar tidak sampai di situ ketika ulamanya tidak ada, sudah meninggal, maka putuslah ilmunya. Jadi perlu regenerasi untuk supaya ilmu itu tetap langgeng ya, terus berjalan dan terus juga tentunya terus berkembang, tidak sampai pada ulamanya ilmuwan itu meninggal kemudian ilmunya juga hilang, selesai. Jadi perlu ada pengkaderan, jadi mengajarkan kepada generasi selanjutnya kemudian mengajarkan kepada generasi agar terus ilmu itu bisa dirasakan terus di masa yang akan datang. Salah satunya ya dengan membukukan ilmu, jadi menulis, banyak menulis itu nanti ilmunya akan mudah tersebar dan akan terus bisa dipelajari oleh generasi selanjutnya. Ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan pemiliknya adalah ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan pemiliknya adalah manakala ilmu yang dicari dengan tujuan hanya mengharapkan ridho Allah, bukan ditujukan untuk kepentingan duniawi. Ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan pemiliknya adalah ilmu yang dicari dengan tujuan mengharapkan ridho Allah, bukan hanya ditujukan untuk kepentingan materi. Ilmu yang hanya ditujukan untuk meraih kenikmatan dunia saja, itu nanti akan merusak, menyesatkan dan menghantarkan pencarinya menuju neraka. Karena ilmu yang hanya ditujukan untuk meraih kenikmatan dunia itu hanya bersifat sementara. Tidak kekal ya. Untuk itu ketika mencari ilmu perlu harus meluruskan niat untuk menuntut ilmu pun harus meluruskan niat dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang sudah diperoleh. Dengan meluruskan niat itu mampu meningkatkan ketakwaan sebagai bekal yang terbaik menuju akhirat. Karena kalau menuntut ilmu lillahi ta'ala, insya Allah itu akan menjadi bekal. Karena menuntut dengan ikhlas karena Allah, menuntut ilmu serta menuntut ilmu dan mengajarkannya ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah itu akan menjadi sedekah bagi yang mengamalkannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya lillah, insya Allah nanti akan diridhai oleh Allah. Apabila salah niat dalam mencari ilmu, maka tentunya
ilmu itu sendiri yang akan mencelakai dirinya, akan mematikan hatinya. Mematikan hatinya di sini dalam artian karena tujuannya adalah untuk duniawi saja, hatinya itu mati. Nah, itu akan tampak ada orang yang hanya mengharapkan dia belajar hanya untuk mengharapkan materi saja, yang dikejar hanya materi saja, tanpa mengharapkan akhirat, tanpa mengharapkan ridha Allah. Ya, jadi hanya belajar ya tujuannya yang hanya dikejar adalah materi saja. Ketika belajar hanya mengharapkan supaya nanti bisa kerja, ya hanya sampai di situ saja. Namun kalau tujuannya adalah lillahi ta'ala, tentunya akan mendapatkan lebih dari itu. Kalau menuntut ilmu itu tujuan lillahi ta'ala, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, keuntungan di dunia dan juga keuntungan di akhirat. Sebelum mencari ilmu, ya, sebelum mencari ilmu, ya, tentunya ada etikanya, ada mencari ilmu terhadap diri sendiri. Adabnya mencari ilmu terhadap dirinya sendiri itu bagaimana? Apa etikanya? Apa yang harus dilakukan? Kiai Hasyim Asy'ari di sini menerangkan bahwasanya etika mencari ilmu terhadap dirinya sendiri yang pertama harus mensucikan hati. Mensucikan hati, meluruskan niat, ya. Mensucikan hati dalam artian meluruskan niatnya itu yang mencari ilmu betul-betul tujuannya adalah untuk mencapai dan mengharapkan ridha Allah. Mensucikan hati dalam artian di sini tujuannya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, keuntungan akhirat. Ketika tujuannya adalah mencapai keinginan keuntungan ukhrawi, tentunya akan mendapatkan dengan sendirinya akan mendapatkan keuntungan dunia dan juga akhirat. Dibiasakan untuk mulai belajar sejak usia dini. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu, menggunakan waktu untuk kebaikan. Mulai sejak dini, sejak kecil sudah terbiasa untuk mencari ilmu, untuk belajar. Kemudian usaha hidup sederhana. Belajar untuk memanage waktu, ya. Bisa membagi waktu, mana waktu untuk beribadah, mana waktu untuk belajar dan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Sedikit makan dan minum. Karena biasanya kalau orang yang terlalu banyak makan, ketika kenyang, maka akan nanti susah untuk belajar, untuk menyerap ilmu pengetahuan, susah untuk bisa konsentrasi. Ya, kemudian sikap yang ketujuh yang harus dipenuhi ya adalah bersikap warok, melindungi dirinya dari hal-hal yang haram. Dikatakan bahwasanya ada seorang ulama yang mengadu kepada gurunya, "Zakautu ila waqi su'ahibbi." Beliau mempertanyakan kenapa, mengeluh kenapa dia mengalami sulit dalam belajar. Zakautu ila dia mengeluh kepada syekhnya, kepada gurunya, ya, tentang kesulitannya untuk menghafal. Su'ahibbi, dia sulit untuk menghafal. Kemudian gurunya itu menasihatinya untuk meninggalkan supaya dia tidak berbuat maksiat, supaya tidak maksiat ini dalam artian berbohong ataupun dia menghindari dirinya dari hal-hal yang haram.
Karena ketika melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah seperti berbohong, mencuri dan lain sebagainya itu ya, ketika dirinya diliputi dengan kemaksiatan ya terhadap perbuatan-perbuatan dosa, maka untuk ilmu tersebut akan sulit untuk memahami dan menghafal ilmunya, sulit untuk menyerap ilmu, manakala seorang itu juga berbuat yang tidak baik. Menghindari konsumsi makanan yang membuat badan berat dan lemah ya. Kemudian yang ke-9 ya, menghindari tidur yang sangat banyak. Jadi jangan terlalu banyak tidur. Tidur lebih misalnya 12 jam, 14 jam. Nah, kan berarti dia tidak mampu memanage waktunya karena waktunya banyak terbuang untuk tidur. Kemudian yang ke-10, mengatur waktu interaksi dengan orang lain dan menghindari interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Ini harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang solih. Ya. Ketika banyak berinteraksi dengan orang-orang yang baik, ya, tentunya dia akan terbawa untuk bersikap yang baik. Adab murid terhadap gurunya. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang adab murid terhadap guru. Yang saya rangkum di sini dari adab yang diterangkan di dalam buku Adabul Alim wal Muta'alim sini. Yang pertama, mencari guru yang tepat yang mampu membimbingnya dalam meningkatkan kualitas takwa. Jadi mencari guru yang mampu mengarahkannya untuk selalu mengarahkannya kepada ketakwaan. Jadi mencari guru yang tepat. Ya. Kemudian ya dalam artian juga mencari guru sesuai dengan keilmuan yang kita minati ya. Jadi mencari guru yang betul-betul memahami, menguasai materi. Dan juga tentunya bagaimana guru mencari guru juga yang mampu mengantarkan muridnya kepada ketakwaan, kualitas ketakwaan. Seorang yang dipilih, kemudian yang kedua, guru yang layak untuk dipilih di sini ya menurut Hasyim Asy'ari, seorang yang dipilih layaknya dari kalangan ulama yang mendapat ilmu melalui metode talaki ya, sehingga bisa dipastikan keabsahan sanadnya. Jadi ilmunya yang didapatkan itu mampu dipertanggungjawabkan. Tapi terhadap guru dalam sikap dan pola pikirnya. Dia harus kepada guru harus patuh. Selalu menghormati dan menghargai guru, menjaga hak guru dan selalu mengingatkan kebaikan yang sudah diberikan oleh guru itu kepada kita. Selalu bersikap sabar atas perilaku guru terhadap dirinya, ya, harus sabar. Izin terlebih dahulu sebelum menemui guru. Khawatirnya mengganggu waktu beliau ya. Apabila di hadapan guru harus bersikap sopan dan santun sebagaimana mestinya. Ya. Bagaimana kita berbicara kepada orang yang beda, berbicara kepada orang yang lebih muda dan kepada orang yang lebih tua, ya, itu kan berbeda sopan santun etikanya. Ya.
berbicara dengan bahasa yang mencerminkan adab dan etika. Jadi berbicara dengan berbicara yang sopan. Ketika guru menerangkan, ya, harus memperhatikan. Ketika sibuk sendiri berbicara, ketika ada dosen yang menerangkan, kemudian kita ngobrol diskusi sendiri, nah ini kan sikap yang tidak baik, menunjukkan bahwasanya kita tidak hormat, ya, tidak menghormati. Jangankan dosen, ketika ada orang tua menasihati kita, kemudian kita sibuk dengan HP, nah, itu juga tidak baik, tidak sopan. Dahulukan guru dalam memberikan komentar atas suatu masalah. Jadi lebih mendahulukan, ya. Apabila hendak menerima sesuatu dari guru, maka harus menggunakan tangan kanan. Untuk etika murid dalam mencari ilmu, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku Alim Adabul Alim wal Mutalim, ini ada 13 ya yang saya rangkum. Wajib baginya mempelajari 4 macam ilmu, yakni ilmu zat aliyah, ilmu sifat, ilmu fik, ilmu makom wa ahwal, ilmu tentang diri sendiri. Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita tidak mengetahui ilmu tauhid, ilmu zat Allah, ilmu sifat Allah. Kalau tidak mengetahui sifat-sifat Allah itu apa, zat Allah itu, kita mengetahui sifat Allah, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Dengan mengetahui ilmu zat Allah, ilmu sifat Allah, atau teologi, atau ilmu tauhid, kita orang itu akan mampu mengenal Tuhannya. Kemudian dia dengan mempelajari ilmu fikih, kita tahu tata cara sholat, tata cara beribadah. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu ibadah, ilmu fikih, bagaimana kita mau beribadah, bagaimana kita mau sholat. Selain itu, yang keempat, ya, ilmu makom wa ahwal, ya, tentang ilmu diri sendiri, tentang akhlak. Kalau kita mengetahui kekurangan kita, supaya apa? Manusia itu agar kita bisa mengetahui kekurangan diri kita, sehingga kita mampu mengatasi atau meminimalisir dari kekurangan, menutupi kekurangan diri kita. Ilmu tentang diri sendiri, ilmu makom wa ahwal. Kemudian yang kedua, wajib baginya mempelajari Al-Quran dan penjelasannya. Di samping itu, di samping memiliki 4 macam ilmu tadi, juga harus mengetahui dan mempelajari ilmu Al-Quran dan penjelasannya atau tafsirannya. Dengan demikian kita mampu, ketika kita mempelajari Al-Quran dan mengetahui tafsirannya, pastinya kita akan lebih mudah untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menghindari perselisihan pendapat di kalangan ulama pada saat pertama kali mencari ilmu. Jadi untuk pertama kali kita mencari ilmu, itu kita harus mempelajari fokus satu buku dulu. Setelah kita menguasai satu buku, baru mempelajari buku-buku tentang perbedaan pendapat, perbedaan ulama. Kenapa? Kalau kita mempelajari perbedaan pendapat, perselisihan terlebih dahulu, maka kita akan tambah bingung. Jadi dalam satu materi dulu, satu buku dulu, baru mempelajari tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Keempat, memperbaiki bacaan materi pelajaran terlebih dahulu sebelum dihafalkan. Jadi baca yang betul dulu, karena kalau bacaan kita salah, kemudian kita menghafal, kemudian ketika kita membaca satu materi, ya, bacanya salah, bacanya saja salah, apalagi nanti akan menghafalnya, pasti yang akan dihafalkan juga akan salah. Jadi perbaiki dulu bacaannya, ketika bacaan sudah benar, baru dihafalkan. Kalau bacanya masih salah, kemudian langsung dihafalkan, ya pastinya akan yang dihafalkan itu jadi salah, karena bacanya sudah salah. 5. Berupaya mendengarkan ilmu sedini mungkin, terutama ilmu hadis. Berupaya mendengarkan ilmu sejak usia dini, sejak kecil sudah terbiasa mendengar ataupun belajar tentang ilmu hadis. Karena dengan mempelajari ilmu hadis ini, mampu seseorang itu tahu mana yang ajaran-ajaran atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka berusaha untuk membiasakan dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut sejak ini. Misalnya ketika diajarkan tentang ya gulam samillah wa qul biyaminika. Ketika sudah pernah mengenal tentang ajaran Rasulullah ini tentang untuk makan itu harus dengan tangan kanan, kemudian diawali dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, maka akan terbiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sejak ini. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah itu bisa dimulai dan diajari sejak dini. Ketika sudah terbiasa sejak dini, itu akan menjadi sebuah kepribadian, kebiasaan itu ketika sudah tertanam sejak ketika sudah tertanam sejak dini, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, maka akan terbentuk menjadi sebuah karakter. Lalu menjaga semangat dalam belajar dan senang dalam mendalami berbagai masalah yang cukup pelik. Jadi belajar itu enggak yang diambil mudahnya saja, tapi yang susah pun juga dipelajari. Ketujuh, selalu menghadiri majelis gurunya dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi hadir, enggak kadang datang, kadang enggak, kadang absen, kadang masuk, kadang enggak masuk. Nah, itu tidak. Nah, tentunya jadi ilmunya tidak utuh. Tapi kalau masuk terus, ya pastinya akan utuh ilmunya dari awal sampai akhir bisa diserap. Jadi nggak terputus. Mengucapkan salam pada para murid lainnya yang hadir dalam majelis guru. Ketika terlambat, ucapkan salam. Mau masuk ruangan, ucapkan salam. Segera bertanya tentang hal-hal yang masih membingungkan, yang kurang jelas bisa dipahami, tapi pun bertanya juga dengan cara yang sopan, memotong pembicaraan, bisa angkat tangan itu dulu ya untuk menyampaikan pertanyaan, sabar menunggu giliran, bergantian, kerebitan ketika menyampaikan pertanyaan, memelihara adab sopan santun, menulis pelajaran dengan rapi dan menjaga kebersihan tulisan. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu dicatat. Supaya apa? Supaya ingat, supaya terekam. Jadi merekam dengan mencatat. Kita bisa merekam dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh guru.
berupaya agar selalu bisa mengambil manfaat dari segala hal yang dipelajari. Apa hikmahnya dari kita mempelajari satu materi? Apa hikmahnya Anda ketika sudah Anda hari ini mengkaji tentang etika adabul alim wal muta'alim? Apa yang Anda manfaat dari hari ini? Etika orang yang berilmu terhadap dirinya, selalu bermuraqabah kepada Allah dalam setiap kondisi, lalu merasa diawasi oleh Allah, senantiasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah, tenang dan damai, bersikap farok menjauhi hal-hal yang diharamkan, rendah hati, khusyuk dalam beribadah, menggantungkan segala hal kepada Allah, tidak menjadikan ilmunya itu untuk meraih keuntungan dunia saja. Tapi bagaimana dengan ilmunya itu pun dia juga mampu meraih kebahagiaan akhirat. Tidak mendewakan materi, zuhud dari kehidupan dunia dengan bersikap sederhana. Ya. Jadi meninggalkan kehidupan gemerlapnya duniawi. Menjauhkan diri dari hal yang dicela dalam meraih penghasilan, menjalankan syiar Islam, mensiarkan sunnah Allah, melaksanakan hal-hal yang disunahkan, ya, bergaul antar sama dengan ahlak yang mulia, bergaul dengan teman sesama teman, ya, sama mahasiswa dengan yang mulia. Nah, mensucikan hati, selalu haus akan ilmu, ya, merasa kurang, ya, terus untuk sehingga ada semangat untuk terus mengkaji dan mencari ilmu. Selalu berupaya mendapatkan ilmu dari siapapun, ya. Jadi tidak bisa mendapatkan ilmu dari teman, ya, dari siapapun dan apapun, ya. Jadi apa yang kita baca, membiasakan diri dengan budaya menulis. Jadi apa yang sudah kita serap, ilmu yang sudah kita terima itu, ya, coba kita tulis. Dengan menulis tentunya itu akan pemahaman kita lebih melekat. Apa yang kita pahami kemudian kita tulis, nah, itu tentunya akan menambah pemahaman kita tersebut. Ketika orang yang berilmu terhadap ilmunya, jadi di sini bukan hanya terhadap di dalam buku ini bukan hanya ada cari ilmu terhadap gurunya, namun juga bagaimana di sini akan dibahas tentang bagaimana etikanya orang berilmu itu terhadap ilmunya, menjaga kesucian jiwa. Jadi adabnya sebelum belajar itu paling tidak mensucikan diri. Nah, kemudian memulai aktivitas mencari ilmu itu dalam keadaan suci, ya, supaya nantinya bisa fokus, ya. Suci dari bisa berwudu dulu sebelum belajar, kemudian supaya bisa fokus berdoa sebelum belajar, ya. Ketika sampai di majelis ilmu, menyapa yang lain dengan salam, ya, menyapa teman-teman, mengawali kegiatan majelis dengan bacaan ayat Quran, bisa juga dengan mengucapkan basmalah. Dalam hadis itu, kullu amrin tibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa afdal. Jadi mengurangi ketika suatu hal itu tidak diawali dengan basmalah, ya, itu akan mengurangi keberkahan dari kegiatan itu sendiri. Dan menghindarkan diri dari debat yang kurang penting, ya. Menjawab pertanyaan dengan apa yang diketahuinya. Apabila tidak tahu, lebih baik mengatakan wallahu a'lam bishawab. Etika guru terhadap muridnya. Bagaimana etika guru terhadap murid? Mengajarkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah,
tetap mengajar meskipun tanpa dibarengi niat yang tulus daripada muridnya. Ya meskipun muridnya tidur ya tetap berusaha untuk ikhlas ngajar, tetap ya. Muridnya datang atau tidak datang, ya tetap ikhlas. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Menyayangi murid sebagaimana guru mencintai dirinya. Menggunakan berbagai cara yang memudahkan murid dalam memahami pelajaran. Berupaya sekuat tenaga dalam mengajari murid, mengingatkan murid agar selalu mengulang-ulang pelajarannya, karena ketika banyak mengulang tentunya akan lebih mudah untuk menghafal dan memahami. Menasihati murid dengan penuh kasih sayang, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, bersikap dan harus selalu bersikap dan berpasan baik terhadap murid yang hadir dan yang sedang absen. Nggak hadir hari ini ya mungkin karena husnudzon saja, mungkin karena sinyalnya kurang baik, kurang bagus. Ya jangan ihmal ya, jangan meremehkan, muridnya juga harus usaha ya. Hadir ketika tidak hadir ya harusnya karena memang mempunyai alasan yang jelas ya, tidak mengada-ada. Mengajarkan para murid untuk bersikap sopan ketika Anda berteman, ketika Anda bersikap sopan kepada guru, bersikap sopan kepada dosen, pun kepada teman juga harus saling menghargai ya. Selalu memperhatikan kepentingan atau yang mendatangkan manfaat bagi murid, membiasakan diri untuk bertanya tentang kondisi para murid, bersikap rendah hati, berkomunikasi kepada murid dengan cara atau bahasa yang baik. Etika terhadap kitab ya. Bagaimana adab kita kepada buku? Buku itu pun juga sarana ataupun antar untuk kita dari buku. Ketika kita membaca buku pun kita bisa mendapatkan ilmu di situ. Jadi perlu juga etika adabnya kepada buku. Memiliki buku ya kita dengan cara membeli atau menyewa. Kalau sekarang mungkin bisa Anda download ya e-book ya. Apabila meminjam buku ya harus ya adabnya orang meminjam harus mengembalikan dan harus menjaga kebersihannya. Kemudian menyimpan buku di tempat yang layak, tidak sembarangan. Memelihara keteraturan susunan buku. Ketika hendak menulis pelajaran hendaknya bercuci terlebih dahulu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang adab ataupun etika mencari ilmu, orang yang berilmu dengan mencari ilmu. Jadi kita bisa sharing, kita lanjutkan di diskusi untuk lebih mendalami materi ini. Ini hanya sebagai prolog saja ya. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.